Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah Pemuda Kaya yang Sederhana, episode 20. Apa kabar para sahabat? Semoga senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 19 yang lalu diceritakan, Andi dan Rini yang bertemu dan berencana makan bersama. Andi dan Rini yang tengah dalam perjalanan menuju restoran. Kali ini Rini bukanlah seorang gadis seperti beberapa waktu yang lalu. Saat ini Rini lebih tepat disebut wanita karir. Dengan jabatannya sebagai manajer keuangan di perusahaan tempat kerja Andi terdahulu, Rini beberapa waktu yang lalu adalah gadis lugu dan sederhana. Namun kini keadaan Rini sudah jauh berubah. Sebagai manajer Rini mendapat fasilitas rumah dan mobil dari perusahaan. Rini yang telah mengetahui jati diri Andi, kini hanya tersenyum saat mengetahui Andi yang tetap tidak berubah dari waktu ke waktu. Andi yang tetap sederhana, namun bersedia membantu jika diperlukan. Termasuk beberapa bantuan Andi kepada Rini dan keluarganya, yang sampai kapanpun akan selalu diingat oleh Rini dan keluarganya. Sesampainya di restoran, Andi dan Rini segera mencari meja kosong. Kebetulan ada meja kosong dengan angka 7. Meja itu terletak di dekat jendela. View-nya sangat bagus dari tempat itu, sehingga Rini memilih meja bertuliskan angka 7 itu. Rini saat itu segera memanggil pelayan. Pelayan kemudian memberikan buku menu restoran. Tampak beberapa mata melihat Andi dengan sinis. Apalagi saat Rini memilih-milih menu untuk Andi. Ya, karena saat itu terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara Rini dan Andi. Andi berpakaian cleaning service sedangkan Rini berpakaian formal ala wanita kantoran. Terlebih sikap Rini yang tanpa canggung kepada Andi membuat beberapa pria yang ada di sekitar itu tampak begitu iri terhadap Andi. Tampak malam ini Rini wajahnya begitu ceria, hatinya berbunga-bunga. Ini adalah kesempatan yang langka baginya bisa berdua dengan Andi. Terlihat dari sorot matanya Rini begitu berharap terhadap Andi. Namun sorot mata itu tak pernah dipahami oleh Andi. Ya, memang untuk urusan yang satu ini Andi termasuk kurang peka. Apalagi Andi selama ini hanya menganggap Rini sebagai seorang sahabat. Namun kebaikan-kebaikan dan sikap Andi yang sopan tersebut membuat Rini seperti diberikan peluang oleh Andi. Dalam keheningan itu tiba-tiba Andi berkata, "Rin, aku minta maaf ya gak bisa datang ke rumahmu, aku belum bisa datang memenuhi undanganmu. Maaf ya Rin, soalnya aku akhir-akhir ini lagi ada saja masalahnya. Tapi syukurlah semua sudah terselesaikan satu persatu." "Oh iya, gak apa-apaan, santai sajaan. Lagian ibuku juga paham kok, aku juga sudah banyak cerita ke beliau tentang siapa kamu. Tadinya ibuku hanya pingin mengucapkan banyak terima kasih sama kamu An. Menurut beliau kami banyak berhutang budi sama kamu An," kata Rini sambil menatap Andi. Mendengar penjelasan dari Rini, Andi kemudian tersenyum dan berkata, "Ah, apa sih Rin? Gak usah dipikirkan, lagian aku bantu apa sih sama kamu? Itu cuma bantuan kecil untuk seorang sahabat Rin, udah lupakan saja Rin. Salam juga ya Rin untuk mamamu, semoga beliau senantiasa sehat dan panjang umur." "Ah, Andi sok dewasa juga ya, cie. Iya An, nanti aku sampaikan sama ibu An," balas Rini sambil tersenyum. Tiba-tiba HP jadul Andi berbunyi, tit. Andi segera mengangkat HP-nya. Beberapa orang terlihat memandang ke arah Andi. Terlihat beberapa tamu restoran tersenyum dan tak sedikit yang menahan tawa. Tak kalah melihat HP yang dipakai Andi, HP model pisang. HP dari sebuah merek yang kini sudah mulai meredup. HP itu sudah jarang atau mungkin sudah tidak ada lagi yang memakai.
Rini pun tak bisa menahan tawanya ketika melihat Andi mengangkat HP itu. Sambil menahan ketawanya, Rini berkata, "Waduh An, apa gak ada yang lebih gede apa HP-nya? Nyamar sih nyamar, tapi jangan kebangetan gitu," kata Rini sambil menahan tawanya. "Ah, siapa yang nyamarin, aku memang suka kok sama HP ini, baterainya kuat Rin. Tahan banting," kata Andi sambil setengah tertawa. Rini kemudian menimpali, "Iyalah tahan banting, maling aja bisa pingsan kalau dilempar pakai hapmu itu." Andi dan Rini terlihat kompak tertawa saat itu. Inilah momen-momen yang jarang mereka temukan dalam keseharian mereka. Apalagi dalam lingkup kerja, bisa tertawa lepas. Tawa lepas dua insan ini tak urung menjadi pusat perhatian. HP Andi yang tadi sempat tidak terangkat kini berdering kembali. Kali ini Andi segera mengangkat HP-nya dan menekan tombol menerima panggilan. "Halo An, kamu di mana? Kamu gak kenapa-kenapa kan? Bilang kalau ada apa-apa biar aku jemput." Ternyata itu adalah suara Irwan, sahabatnya. "Iya Wan, gak apa-apa, tadi pecah ban. Tapi udah beres kok, ini aku sedang makan sama teman Wan." "Udah ya Wan, ini aku sedang sama teman Wan," kata Andi dengan memelankan suaranya. "Oke An, hati-hati pulangnya." Kemudian telepon ditutup. Andi kemudian menaruh HP-nya. Tiba-tiba HP Andi kembali berdering. Saat telepon diangkat terdengar suara yang begitu dikenalnya. "Malam An, kamu sedang di mana An?" kata suara di seberang telepon. "Ini ya Andi sedang makan malam dengan Rini. Tadi kebetulan Andi ketemu di jalan. Ayah apa kabarnya ya?" Ternyata yang menelepon Andi adalah Pak Billy Nicholas. Mendengar jawaban dari anaknya itu, Pak Nicholas tampak tersenyum. "Ayah baik-baik saja nak. Nah kamu besok ke pusat ya, sekitar jam 11 ada dengan rapat beberapa direksi dari beberapa perusahaan kita sudah ayah undang. Coba kamu datang dan ikuti acara yang ayah adakan. Kamu harus datang nak, soalnya posisimu di perusahaan sebagai komisaris utama. Kamu harus banyak belajar melihat karakter pegawaimu," kata Pak Nicholas dengan lembutnya kepada Andi, putra satu-satunya tersebut. "Iya ya, besok Andi jam 10 Andi usahakan sudah sampai di kantor ya." Setelah pembicaraan tersebut dirasa cukup, Andi kemudian menutup teleponnya. Sementara Rini yang mengetahui kalau Andi baru saja menerima telepon dari ayahnya, Rini hanya diam dan tak berani mengganggu. Acara makan itu kemudian diselingi dengan ngobrol-ngobrol sampai jam 8 malam. Di akhir pertemuan sebelum mereka berpisah, Andi sempat berpesan kepada Rini, "Rin, kamu kalau ada masalah dengan orang-orang di perusahaanmu atau dengan pimpinanmu jangan sungkan-sungkan bilang saja sama aku, biar aku bisa mencarikan jalan keluarnya," kata Andi. "Iya An, sampai saat ini masih so far so good kok," kata Rini dengan tersenyum. Tak berapa lama dari itu mereka kemudian berpisah. Andi kemudian pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Andi bertemu dengan Irwan. Kini para tetangga melihat Irwan dengan cara pandang yang berbeda. Irwan saat ini bukanlah Irwan beberapa bulan lalu. Irwan beberapa bulan lalu hanyalah seorang pekerja rendahan yang gonta-ganti pekerjaan. Irwan kini mengalami metamorfose yang luar biasa. Berpakaian mahal dan kemana-mana menaiki mobil yang sangat mewah untuk ukuran lingkungan tersebut. Orang-orang terlihat segan atau cenderung takut terhadap Irwan. Namun lain halnya terhadap Andi. Karena penampilan Andi yang sederhana dan seragam yang dipakai tiap hari hanya sebagai cleaning service, maka orang-orang di sekitar rumahnya tampak sedikit menyepelekan Andi. Sebagai contoh, jika Irwan dan Andi sedang berjalan bersama, pasti yang ditegur Irwan, bukan Andi. Menghadapi hal itu rupanya membuat Irwan gak enak hati sama terhadap Andi.
Namun lain halnya Andi. Bagi Andi itu bukanlah sebuah masalah. Irwan yang sudah mengetahui jati diri Andi menjadi merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Andi, dan ini berbanding terbalik dengan anggapan orang-orang yang melihat keseharian kedua pemuda ini. Saat itu Andi sedang duduk santai di ruang tamu rumahnya. Sedangkan Irwan terlihat sedang mengutak-atik HP-nya. Tiba-tiba Andi teringat sesuatu. Lalu Andi meraba saku bajunya. Lalu Andi teringat tadi siang Linda memberikan secari kertas kepadanya. Kertas itu kemudian dibuka lalu terbacalah sebuah tulisan di kertas itu. Ternyata Linda memberikan nomor HP-nya dan ada tulisan "Aku sangat senang ketemu kamu lagi. Apapun kondisimu." Membaca hal itu membuat Andi senyum-senyum. Karena Andi tahu siapa dan bagaimana Linda di masa lalu. Rupanya Linda belum berubah. Andi kemudian mengambil HP-nya dan menelepon Linda. Telepon diangkat lalu terdengar suara seorang wanita. "Selamat malam. Ini dengan Linda. Ini siapa ya?" kata suara di seberang telepon. "Malam Lin, ini Andi. Maaf Lin, baru bisa hubungi kamu." Seketika itu Linda terbengong. Ternyata Andi yang menelepon. "Iya An, gak apa-apa." Linda yang tahu Andi menolak tawaran Pak Zainal rupanya tidak mau mengungkit masalah itu. "Oh iya Lin, bagaimana aku besok mungkin cuma sebentar di kerjaan. Aku mau izin. Ada keperluan sama keluarga, jadinya harus izin deh," kata Andi. "Iya An. Ya mau bagaimana lagi kalau ada keperluan yang tak bisa ditinggalkan. Ya udah ya Lin. Sekedar ngasih tahu kamu ini nomorku." Setelah berbicara sejenak Andi kemudian mengakhiri pembicaraan itu. Sementara di tempat lain, terlihat Linda yang hatinya berbunga-bunga setelah menerima telepon dari Andi. Andi yang tengah duduk santai dengan Irwan berada di ruang yang sama. Andi terlihat membuka percakapan dengan Irwan. "Wan, kamu besok izin sama HRD ya? Aku ajak ke pusat." Mendengar hal itu Irwan nampak sedikit terkejut. "Iya An. Memangnya ada apaan?" kata Irwan. "Gini Wan, tadi ayahku menelepon. Besok ada beberapa direksi dipanggil ke pusat. Aku disuruh hadir juga. Tapi kalau kamu gak bisa nganterin aku juga gak apa-apa Wan, aku bisa saja naik taksi." Mendengar hal itu Irwan berkata, "Kamu An, apa sih yang gak bisa aku lakukan untuk kamu?" "Terima kasih ya Wan," balas Andi. Permintaan dari Andi bagi Iwan adalah sebuah perintah dari bos besar. Soalnya ini sudah menyangkut pekerjaan. Kemudian datang ke kantor pusat adalah sebuah kehormatan. Karena jarang-jarang orang bisa ke kantor pusat kalau bukan hal yang penting. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 20. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini, subscribe dan like ya sob. Biar kita tetap temenan. Terima kasih.